Saudara Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda bilang akan menindaklanjuti putusan MK yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Sementara 4 mahasiswa yang mengajukan gugatan di MK membantah mereka terafiliasi partai politik dalam menggugat ambang batas capres. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyebut menghormati putusan MK yang menghapus syarat ambang batas calon presiden. Ketua Komisi 2 menyebut akan segera membahas putusan MK itu dan akan mengacu pada anjuran MK terkait rekayasa konstitusional. Rifki menekankan meski tanpa syarat ambang batas, jumlah calon presiden pun tidak efisien jika terlalu banyak. DPR dan pemerintah juga diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering dengan mengacu pada beberapa hal. Salah satu yang paling penting adalah agar jumlah calon presiden jangan terlalu banyak. Nah, rekayasa konstitusi ini kan artinya memberikan kewenangan kepada kami sebagai pembuat undang-undang untuk kemudian melakukan exercisement lebih lanjut. Saya kira media, masyarakat silahkan mengikuti. Kami pastikan Komisi 2 akan melakukannya semuanya secara terbuka. Bagaimana proses penormaan ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Menurut Daniel, putusan MK itu sebagai hadiah tahun baru dan partainya akan mengkaji lebih lanjut putusan MK dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Baginya di satu sisi, putusan MK membuat demokrasi berjalan lebih dinamis, tetapi di sisi lain terlalu banyak opsi calon presiden membuat rakyat sulit fokus. Ya, tentu keputusan MK ini seperti hadiah di tahun baru yang tentu akan menimbulkan banyak masukan, banyak kontroversi di tengah masyarakat. Karena keputusan MK ini bersifat open legal policy, tentu akan ditindaklanjuti oleh pembuat keputusan, oleh DPR. Ya, karena itu PKB secara khusus akan mempelajari secara detail, nanti akan ada tim khusus yang akan memahami lebih detail. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang boleh mengajukan capres adalah partai yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Selain jumlah kursi, aturan ambang batas juga membolehkan parpol yang memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Kini, aturan ini dihapus oleh MK alias inkonstitusional. 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang menggugat ambang batas pencalonan presiden menegaskan tidak terafiliasi partai politik. Para penggugat menegaskan mengajukan gugatan setelah Pilpres agar tak terpengaruh dengan tekanan politik. Sederhana saja jawabannya, bahwa semakin dekat dengan Pilpres, maka tekanan-tekanan politik itu akan semakin luar biasa. Tapi di sini kami ingin menekankan bahwa perjuangan kami adalah perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Oleh karenanya, kami cerminkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan setelah Pilpres. Dalam permohonan kami pun sudah kami pertegas bahwa kenapa kami ajukan setelah Pilpres, karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas calon presiden bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah dihapusnya syarat ambang batas capres akan membuat jumlah calon presiden semakin banyak dan bagaimana juga parpol meresponsnya? Kami bahas bersama politisi PD Perjuangan, Ciko Hakim, lalu juga ada Sekjen Partai Golkar Sarmuji dan juga Komisioner KPU periode 2017-2022 Ilham Saputra yang juga terakhir menjabat sebagai Ketua KPU 2021 ya hingga 2022. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Malam. Saya ke Bung Ciko dulu nih. Bung Ciko, PDI Perjuangan gimana ngerespons soal putusan MK ini ambang batas presiden dihapus gitu dari aturan? Bagaimana nih Bung Ciko? Sebenarnya respons yang ofisial atau yang resmi kami belum ada, tetapi pada prinsipnya bahwa ini adalah suatu hal yang sifatnya final and binding ya. Kalau kita bicara terkait dengan putusan MK. Jadi ini bukan masalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya memang sudah harus kita patuhi warga negara Indonesia, apalagi insan politik dan partai politik. Nah,
Tapi kita juga bisa melihat bahwa keputusan ini tidak akan berdiri sendiri, artinya akan banyak undang-undang lain yang terkait dengan undang-undang partai politik, tentunya yang pasti sudah undang-undang pemilunya, dan banyak lagi hal. Jadi di DPR tentunya harus betul-betul mencermati, sehingga juga kalau kita tahu bahwa setiap keputusan itu kan ada positif dan ada negatifnya. Nah, mungkin banyak positifnya juga terkait dengan dihapusnya ambang batas ini, tapi tentu ada negatifnya. Itu juga kenapa partai-partai politik dan fraksi-fraksi kemarin juga mencanangkan parliamentary threshold 20% kan juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tapi kembali lagi, itu semua harus dilihat, diukur, dan kemudian kita juga harus betul-betul bisa membentengi untuk tidak terjadinya chaos dalam pemilu. Artinya apa? Tadi kalau semua partai politik partai politiknya begitu banyak atau bisa diloloskan dengan begitu mudahnya, sehingga partai politik itu yang manapun itu bisa mencalonkan presiden sendiri. Ya, pada suatu hari nanti kan kita juga waspada juga kalau ada 200 partai politik yang mencalonkan jadi 200. Nah, ini yang harus betul-betul dibentengi di DPR, bagaimana tadi rekayasa konstitusinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perihal banyak parpol yang bisa ikut pemilu itu satu hal karena ada parliamentary threshold. Itu kan bicara presidensial threshold sekarang. Nah, kalau perihal semua partai bisa mengusung capres dan akhirnya memunculkan calon-calon presiden yang begitu banyak, Anda melihatnya atau PDI Perjuangan melihatnya sebagai hal yang positif atau negatif sebenarnya? Ya, saya rasa tidak terlalu positif ya kalau begitu bebasnya siapapun bisa mencalonkan diri dan pada suatu hari, saya rasa bukan pada pemilu 2029, tapi kan intinya diberikan ruang untuk itu gitu. Jadi pada suatu hari nanti kan bukan mustahil itu terjadi. Jadi kita juga harus mengingatkan pada masyarakat juga bahwa dalam konstitusi kita kan menganut sistem kepartaian kalau bicara soal politik. Artinya apa? Tempat partai politik itu adalah tempat untuk menggodok kader yang terkait dengan apa? Yang paling penting tentunya dengan ideologi negara ini. Yang kita juga harus tahu, dan saya rasa semua juga sadar bahwa partai-partai yang sudah berdiri lama, mempunyai rekam jejak dan sudah bertahun-tahun misalnya, dan bisa dilihat garis perjuangannya selama ini, tentu bisa lebih yakin dengan kader-kader yang dimajukan ketimbang dengan mungkin partai baru yang kita nggak tahu sosoknya siapa, tapi dia ingin mencalonkan, tapi mungkin dia populer, kan punya popularitas yang tinggi, tapi kita belum pernah tahu terkait dengan ideologinya sendiri gitu. Nah, ini yang juga harus dibentengi oleh partai-partai politik yang ada sekarang. Kalau PDI Perjuangan menganggapnya ini, sepertinya saya asumsikan ini satu hal yang tidak terlalu baik begitu ya, kalau memang memunculkan terlalu banyak calon presiden. Kalau dari Golkar, Pak Sarmuji, dengan banyaknya calon presiden karena tidak adanya presidensial threshold nanti di 2029 sebagai suatu hal yang positif atau negatif dari Golkar? Halo. Ya, silakan Pak Sarmuji. Ya, pertama ini sebenarnya sesuatu yang mengejutkan ya, meskipun pada akhirnya keputusan MK bersifat final dan mengikat. Jadi kami menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Menjadi sangat mengejutkan, kenapa? Karena MK sebenarnya sudah mengambil 27 keputusan pada objek gugatan yang sama, yaitu tentang presidensial threshold. Dan 27 keputusan itu semuanya menolak gugatan atas presidensial. MK selalu cara pandangnya sama dengan pembuat undang-undang, yaitu dimaksudkan agar presidensial bisa berjalan yang pemerintah bisa pemerintahan dengan prioritas yang baik. Yang kedua, MK juga selama ini bahwa di itu Pak Sarmuji, mohon maaf, sambungan komunikasi Anda kurang baik sepertinya. Suara Anda terputus-putus terdengar oleh kami. Pak Sarmuji?
Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Sarmuji untuk memperbaiki sambungan internetnya atau teleponnya. Saya akan ke Pak Ilham dulu nih. Pak Ilham, kalau ngelihat putusan MK kemarin, sepertinya ini bukan angin segar untuk partai-partai besar, tapi angin segar untuk partai-partai yang ya boleh dibilang partai perintis atau partai kecil. Nah, sebagai regulator, mantan regulator ya, KPU juga sebagai mantan wasit lah di pemilu. Bagaimana merespons putusan MK ini? Ya, saya kira MK memutuskannya ini sudah bukan hal baru sebetulnya ya. Ini bukan hal baru seperti kata Pak Sarmuji tadi, bahwa ini adalah gugatan atau permohonan kesekian dari masyarakat sipil dan juga bahkan dari beberapa partai politik ketika itu yang meminta agar kemudian presidensial threshold ini ditiadakan atau menjadi 0%. Nah, ini juga sebetulnya mengacu kepada konstelasi politik ketika dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang presidensial threshold. Ketika itu memang lumayan alot ya, dan juga ketika itu salah satu hal yang kemudian saya sebagai pribadi menyayangkan ketika itu ada presidensial threshold yang menggunakan pemilu pada pemilu sebelumnya, bukan pemilu yang sama dengan tahun pemilu di mana Pilpres dilaksanakan seperti Pak Ilham, kita lanjutkan kembali perbincangan soal dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Tadi saya tanya ke Pak Ilham dan Pak Ilham sudah menjelaskan beberapa hal. Silakan dilanjutkan Pak Ilham, apa yang sudah dibahas kita sebelumnya tadi? Ya, saya kira ini bukan hal baru yang kemudian kata Pak Sarmuji tadi bahwa MK sudah pernah kemudian menerima permohonan yang sama terhadap agar permohonan ditiadakannya presidensial threshold. Dan saya kira ini walaupun agak sedikit mengejutkan, saya kira ini angin segar bagi demokrasi Indonesia. Saya kira mungkin saya agak berbeda dengan partai-partai besar yang diwakili oleh Pak Sarmuji dan Pak Ciko, karena memang sekali lagi prinsipnya adalah bukan kemudian nanti yang muncul akan banyak calon-calon presiden, tetapi prinsipnya adalah bagaimana partai politik ini bisa berpartisipasi mencalonkan presiden. Karena kalau terkait dengan itu, saya kira itu bisa diatur dalam peraturan undang-undangan. Misalnya bagaimana kemudian nanti mekanisme koalisinya seperti apa, dan juga bahkan dalam putusannya MK juga menyatakan bahwa kita bisa mengatur tentang bagaimana rekayasa konstitusional misalnya saja. Nah, ini tentu penting jadikan patokan oleh DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang. Dan saya tentu saja sekali lagi sebagai penyelenggara, apa yang harus dilakukan? Salah satu agenda pertama yang harus dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo ketika menjadi presiden, salah satunya adalah melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Dan ini juga semakin diperkuat oleh putusan MK. Saya kira ke depan demokrasi kita akan baik-baik saja dan akan jauh lebih baik. Oke, kalau bicara soal banyaknya jumlah capres diprediksi begitu ya, diduga dengan dihapusnya presidensial threshold ini sebenarnya juga ada di titik pada saat penyelenggara pemilu menyeleksi peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Nah, kalau partai-partai politik yang mengusung ini juga diverifikasi ulang, apakah ini juga akan memunculkan atau justru meminimalisasi banyak partai yang bisa mengusung calon presidennya, Pak Ilham? Ya, saya kira parliamentary threshold tidak dirubah sampai saat ini. Kecuali kemudian nanti yang kemudian menjadi agenda prolegnas undang-undang pemilu ini akan dirubah atau direvisi, itu hal lain. Tetapi kemudian kalau kita mengacu kepada undang-undang yang berlaku sekarang, saya kira bagaimana kemudian KPU membuat aturan dengan tegas terkait mengacu kepada Undang-Undang 7 2017 bahwa melakukan verifikasi dengan ketat ya sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang 7, dan sampai sekarang jumlah partai politik itu juga tidak terlalu banyak gitu ya. Kita berharap ke depan juga kemudian dengan mekanisme yang ketat dan kemudian juga mungkin parliamentary threshold misalnya saja dinaikkan, ya itu kan juga kemudian akan membuat partai politik menjadi semakin sederhana. Walaupun bukan itu jawabannya. Sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana demokrasi ini menemukan maknanya dengan setiap orang bisa kemudian melakukan diri melalui partai politik peserta pemilu. Ya. Demikian. Oke. Pak Sarmuji, saya tanya kembali, kalau memang nanti tidak ada lagi presidensial threshold, ini kan bisa siapapun gitu ya mengusung partai politik ini nanti. Untuk Golkar sendiri, Pilpres nanti masih butuh koalisi atau enggak nih jadinya, Pak? Iya, bagi Golkar sebenarnya ini bukan persoalan berkoalisi atau tidak berkoalisi dalam sudut pandang partai ya. Oke.
kita sebenarnya lebih concern pada urusan penataan sistem ketatanegaraan kita. Kita ingin sistem ketatanegaraan kita, sistem presidensial itu bisa berjalan secara efektif. Kalau kita baca semua naskah akademik tentang undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang kepartaian, semuanya didasarkan bagaimana mewujudkan sistem presidensial ini bisa berjalan secara efektif. Saya sekali lagi saya sampaikan, kita menerima, menghormati, menghargai keputusan MK. Tapi MK sendiri itu mereka merekomendasikan ada rekayasa konstitusional supaya partai-partai bisa berkoalisi dengan baik. Kan ini sebenarnya agak kontradiktif. Kenapa? Karena dimaksudkannya presidensial threshold, yaitu rekayasa konstitusional supaya partai-partai itu terdorong untuk menciptakan koalisi di awal dan ini bisa menciptakan sistem presidensial yang efektif. Nah, ini sesuatu yang kontradiktif, tapi bagaimanapun harus kita terima. Artinya kita sekarang dalam posisi menerima keputusan MK sambil mencari formulasi baru di luar presidensial threshold yang bisa memberi insentif bagi partai untuk membangun koalisi sejak awal, dan itu tidak mudah sama sekali. Ini ada hal yang kontradiktif, tapi ya mau tidak mau ini karena sudah putusan final dan mengikat, final and binding, harus dijalankan gitu ya, mau tidak mau oleh semua peserta maupun penyelenggara pemilu. Nah, saya ke Bung Ciko. Bung Ciko, kalau tadi ada catatan sempat disinggung juga oleh Pak Sarmuji bahwa ada rekayasa konstitusional meskipun presidensial threshold sudah dihapus, ada catatan dari MK adalah rekayasa konstitusional. Anda bagaimana melihat rekayasa konstitusional ini bisa juga ikut memberikan sistem presidensial yang baik di negara ini, kalau kata Pak Sarmuji tadi, Pak Bung Ciko? Saya sepakat. Jadi pada prinsipnya kan gini, kita bukannya menolak atau kecewa berat atau hal-hal itu bukan, tetapi pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan adalah kita menerima putusan ini, tapi tentunya kita setiap keputusan itu nggak mungkin selalu semuanya positif, pasti ada negatifnya di sini. Nah, dan negatif-negatifnya ini apa yang akan menjadi potensi terjadinya hal-hal yang tidak baik justru bagi demokrasi kita, ya, termasuk liberalisasi pasar pencalonan misalnya yang tadi saya sampaikan, mungkin bukan di pemilihan yang berikutnya tapi di pemilihan yang akan datang bukan tidak mungkin karena diperbolehkan, artinya nanti bisa lebih dari 10 calon misalnya, apakah itu sehat, apakah kemudian sudah tersortir dengan betul. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi tugas partai politik ketika menindaklanjuti apa yang sudah diputuskan oleh MK untuk kemudian membuat benteng-benteng tadi supaya keputusan ini menjadi keputusan yang baik gitu hasilnya. Gitu. Ya, ini jadi artinya keputusan MK ini belum selesai begitu saja. Banyak undang-undang terkait yang harus juga disesuaikan dengan keputusan ini. Yang kemudian juga harus menjadi hal yang membuat keputusan ini akhirnya kita bisa mengatakan, nah inilah keputusan ini ternyata baik karena kita bisa mendapatkan calon-calon presiden yang cukup banyak tapi juga telah tersortir dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan. Misalnya ideologi, rekam jejak, dan lain-lain. Jadi bukan asal nanti tiba-tiba ada satu partai politik punya ketua umum yang kemudian asal pingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, ini mungkin bukan 5 tahun lagi, tapi bukan tidak mungkin karena kan diperbolehkan. Nah, ini kita harus sadari. POV-nya baik. Mungkin selama itu sudah diperbolehkan oleh undang-undang. POV-nya atau point of view-nya adalah hari ini dari partai-partai besar seperti PD Perjuangan dan Golkar. Tapi belum tentu juga nanti kita akan, lain waktu juga kita akan tanyakan bagaimana pendapat partai-partai perintis atau partai-partai baru terkait putusan ini. Mungkin mereka malah menyambut sangat positif sebenarnya ya untuk kemajuan demokrasi mungkin. Saya tidak tahu. Nah, ini nanti tentu saja yang bisa memoderasi adalah pemerintah sendiri, penyelenggara pemilu yang juga nanti akan ditunjuk oleh pemerintah atau dipilih oleh pemerintah di periode selanjutnya untuk sama-sama bisa memoderasi
bagaimana peraturan ini sebenarnya bisa memperbaiki sistem presidensial kita. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, lalu Sekjen Partai Golkar Pak Sarmuji, dan juga Pak Ilham Salputra sebagai mantan komisioner KPU. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa lagi.